Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8, yaitu mengenai mikroskop. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Oke, langsung saja kita mulai. Di dunia ini terdapat berbagai macam kehidupan, mulai dari yang terkecil seperti bakteri hingga hewan terbesar di bumi, yaitu paus biru. Untuk mengamati hewan-hewan yang ukurannya kecil tersebut, tentu saja akan kesulitan jika hanya memakai mata dan tidak memakai alat bantu. Mikroskop merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengamati hewan-hewan yang berukuran mikroskopis atau sangat kecil. Beberapa mikroskop yang ada adalah mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop yang umumnya digunakan adalah mikroskop cahaya karena bentuk dan komponennya lebih sederhana daripada mikroskop elektron. Untuk perawatan juga mikroskop cahaya lebih sederhana daripada mikroskop elektron. Mikroskop cahaya sendiri terdiri atas dua macam, yaitu mikroskop cahaya yang sumber cahayanya berasal dari sinar matahari dan yang sumber cahayanya berasal dari lampu yang berada pada mikroskop tersebut. Nah, beginilah gambaran bagian-bagian tiap mikroskop cahaya. Silakan kalian bisa mengamati sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas fungsi dari bagian-bagian mikroskop secara lebih rinci. Yang pertama, lensa okuler merupakan bagian optik mikroskop yang berada dekat dengan mata pengamatan. Lensa ini berfungsi membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, diperbesar, sehingga bayangan tersebut dapat dilihat langsung oleh pengamat. Yang kedua, lensa objektif merupakan bagian mikroskop yang berada dekat dengan objek yang sedang diamati. Lensa ini berfungsi membentuk bayangan pertama yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Nomor 3, tabung mikroskop merupakan bagian non-optik mikroskop yang berfungsi untuk mengatur serta sebagai bagian penghubung antara lensa okuler dengan lensa objektif. Nomor 4, makrometer. Makrometer disebut juga sebagai pemutar kasar yang terletak di bagian lengan mikroskop. Makrometer berfungsi menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop dengan cepat. Nomor 5, mikrometer. Mikrometer disebut juga sebagai pemutar halus dengan ukuran yang lebih kecil dari makrometer. Mikrometer ini berfungsi menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop dengan lambat. Nomor 6, revolver. Revolver berfungsi mengatur pembesaran lensa objektif untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari mikroskop. Revolver sebagai tuas penyangga dalam mengoperasikan bagian ini cukup dengan memutar ke kanan atau ke kiri. Nomor 7, reflektor. Reflektor disebut juga sebagai cermin pengatur yang berfungsi memantulkan cahaya dari cermin ke objek pengamatan. Nomor 8, diafragma. Diafragma atau dikenal juga sebagai pengatur cahaya adalah bagian mikroskop yang berada di bagian meja preparat. Diafragma tersebut berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk sehingga pengamat bisa memfokuskan dan menentukan jumlah cahaya ke dalam objek pengamatan. Nomor 9, kondensor. Kondensor berfungsi mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin
kemudian memfokuskan cahaya tersebut sebagai penerangan pada objek yang sedang diamati. Cara penggunaan bagian ini cukup diputar ke kanan, kiri, naik, atau turun sesuai kebutuhan pengamat. Yang nomor 10, meja mikroskop. Meja mikroskop berfungsi sebagai alas dan tempat untuk meletakkan objek pengamatan. Sesuai fungsinya, meja kerja atau meja mikroskop dilengkapi penjepit objek yang berfungsi memegang objek pengamatan agar tidak mudah bergeser selama proses pengamatan. 11. Penjepit kaca. Fungsi utama penjepit kaca adalah sebagai pelapis objek pengamatan agar preparat tidak bergeser dan mudah digerakkan oleh pengamat saat pengamatan sedang berlangsung. Nomor 12, lengan mikroskop. Lengan mikroskop berfungsi sebagai pegangan ketika mikroskop akan dipindahkan atau dibawa menuju ke tempat lain. Nomor 13, kaki mikroskop. Bagian ini berfungsi sebagai penyangga atau penumpang mikroskop. Ketika meletakkan alat laboratorium ini pada bidang yang terbilang tidak datar, bagian ini membuat posisi mikroskop tetap stabil tanpa khawatir akan terjatuh atau terbalik posisinya. Yang nomor 14, sendi inklinasi. Sendi inklinasi berfungsi mengatur derajat kemiringan atau sudut tegak mikroskop yang diperlukan pengamat untuk mengamati objek pengamatan. Dari semua bagian mikroskop yang sudah disebutkan, secara garis besar, komponen mikroskop terbagi menjadi bagian optik dan non-optik. Bagian optik terdiri atas lensa okuler, lensa objektif, diafragma, kondensor, dan reflektor. Sedangkan bagian non-optik ada revolver, tabung mikroskop, makrometer, mikrometer, meja kerja, lengan mikroskop, dan kaki mikroskop. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Terima kasih.